Selamat pagi, siang, maupun malam semuanya. Perkenalkan saya Karen Lo dengan NPM 2442045. Saya dari kelas UMMM 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai merancang topik, tujuan dan tesis dengan benar, dan mampu menyusun kerangka karangan karya tulis ilmiah secara sistematis. Poin yang akan saya bahas di sini ada 5, yaitu yang pertama pengertian karya ilmiah menurut para ahli, yang kedua pengertian topik dalam karya ilmiah menurut para ahli, yang ketiga tujuan penulisan karya ilmiah, yang keempat istilah tesis penulisan karya ilmiah, dan yang kelima sistematika penulisan skripsi mahasiswa. Baik, di sini kita akan membahas poin pertama, yaitu pengertian karya ilmiah menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Eko Susilo. Menurut Eko Susilo, karya tulis ilmiah adalah artikel yang diperoleh sesuai dengan sifat ilmiah dan didasarkan pada observasi, evaluasi, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan bahasa bersantun, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Yang kedua ada menurut Brotowijoyo. Menurut Brotowijoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Yang ketiga, menurut Dwi Loka dan Riana. Menurut Dwi Loka dan Riana, karya ilmiah atau artikel ilmiah adalah karya seorang ilmuwan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui literatur, koleksi pengalaman, dan penelitian. Yang keempat adalah menurut Jones. Menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditujukan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Selanjutnya, menurut Titis Tioningsih, karya tulis merupakan sebuah tulisan yang dibuat berdasarkan metode ilmiah, yakni logika ilmu pengetahuan yang dimulai dari adanya masalah, tujuan, manfaat, dan pentingnya hal tersebut dibahas, memuat adanya fakta, teori-teori terdahulu dan karya-karya terdahulu yang membawa hal tersebut, kemudian ada metode, pembahasan, hingga kesimpulan, beserta referensi. Yang terakhir ada menurut Harry Firman, karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan atau dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan, yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Pembahasan selanjutnya yaitu topik dalam karya ilmiah menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Topik berarti pokok pembicaraan dalam ceramah, diskusi, karangan, dan lain sebagainya. Yang kedua menurut Howe Opik, topik merupakan landasan dasar yang dimiliki sebelum langkah penelitian, melibatkan proses pembentukan rancangan wawancara yang baik, serta sistematis dalam meningkatkan kredibilitas sebuah penelitian. Yang ketiga menurut Sage Knowledge, topik merupakan ide maupun tema yang peneliti minati saat melakukan penelitian. Sebuah topik penelitian yang jelas adalah sebuah langkah awal dalam menjalankan penelitian yang sukses. Yang keempat, menurut Norges Teknis, topik berupa pertanyaan yang muncul dalam penelitian yang dijawab di dalam penulisan makalah maupun karya ilmiah berdasarkan teori yang relevan. Yang kelima adalah menurut Alfian Rockmansyah dan kawan-kawan dalam Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi. Topik dalam konteks karya ilmiah didefinisikan sebagai hal pertama yang harus dipikirkan penulis saat akan membuat karya ilmiah. Selanjutnya adalah tujuan dalam karya ilmiah. Yang pertama yaitu sebagai sarana untuk melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua, untuk menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. Yang ketiga adalah sebagai sarana transformasi pengetahuan antara sekolah dengan masyarakat, atau orang-orang yang berminat membaca. Yang keempat, untuk membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan dari jurusannya. Selanjutnya yaitu istilah tesis dalam penulisan karya ilmiah. Dalam konteks penulisan karya ilmiah, istilah tesis merujuk pada pernyataan utama atau argumen inti yang menjadi dasar penelitian atau analisis suatu karya ilmiah. Tesis adalah ide pokok yang akan dibuktikan atau diuji kebenarannya melalui argumen, bukti, atau data dalam tulisan tersebut. Berbeda dari tesis pada tingkat pendidikan S2,
Tesis dalam penulisan ilmiah bukanlah sebuah laporan penelitian formal untuk gelar akademis tertentu. Tesis di sini lebih bersifat sebagai klaim yang diajukan penulis sebagai inti dari seluruh argumen atau penelitian dalam karya ilmiah tersebut. Dengan adanya tesis, penulisan karya ilmiah memiliki tujuan jelas yang mengarahkan seluruh bagian dari karya ilmiah, mulai dari perumusan masalah hingga kesimpulan. Poin terakhir yaitu sistematika penulisan skripsi mahasiswa. Sistematika penulisan skripsi adalah kerangka dan pedoman untuk menyusun skripsi dari awal hingga akhir. Sistematika penulisan skripsi umumnya terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama bagian awal, yang kedua bagian isi, dan yang terakhir bagian akhir. Bagian pertama yaitu bagian awal. Bagian awal sistematika penyusunan skripsi terbagi menjadi 10 poin. Ada sampul dan judul, kemudian ada halaman pengesahan serta halaman pernyataan. Selanjutnya ada abstrak serta kata pengantar. Selanjutnya ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan juga daftar lampiran. Selanjutnya adalah bagian isi. Bagian isi terbagi menjadi 5 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan ini ada 4 poin. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian berisi tentang alasan mengapa peneliti memilih masalah tersebut untuk diteliti, pentingnya masalah diteliti, dan pendekatan untuk mengatasi masalah tersebut baik secara teoritis maupun praktis. Poin kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah berisi rumusan dan analisis masalah sekaligus identifikasi variabel-variabel penelitian yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan sasaran hasil yang akan dicapai dalam penelitian sesuai dengan rumusan masalah penelitian, sehingga dapat memberikan deskripsi dengan jelas, rinci, dan mendalam mengenai proses dan hasil penelitian yang dicapai. Yang keempat adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian terdiri dari manfaat praktis, manfaat teoritis, dan manfaat bagi peneliti. Selanjutnya adalah bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Dalam bab 2 ini ada 4 poin. Yang pertama adalah landasan teori, berisi daftar teori yang digunakan untuk memecahkan rumusan masalah. Pada bagian ini, peneliti bisa menuliskan hipotesis yang diambil. Yang kedua adalah hasil penelitian yang relevan. Yang ketiga adalah kerangka pikir penelitian. Kerangka pikiran penelitian adalah struktur logis yang mengorganisasikan ide-ide utama dalam suatu penelitian. Yang keempat adalah pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian adalah pertanyaan spesifik yang ingin Anda jawab melalui penelitian Anda. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, langkah-langkah penelitian, tempat dan waktu penelitian, objek dan subjek penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Selanjutnya adalah bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian berisi laporan analisis data yang berhasil didapatkan dari penelitian. Data ini biasanya disajikan dalam tabel beserta penjelasannya di bawahnya. Pada bagian pembahasan, peneliti harus bisa menjabarkan penjelasan mengenai hasil temuan penelitian yang dianalisis menggunakan teori-teori yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya adalah bab 5, yaitu penutup. Dalam bab 5 terdiri dari 2 poin, yaitu kesimpulan dan saran serta implikasi. Dalam poin kesimpulan dan saran berisi kesimpulan penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan subjek serupa. Selanjutnya, pada poin implikasi menguraikan kegunaan temuan penelitian baik secara teoritis atau praktis. Selanjutnya adalah bagian akhir dalam sistematika penyusunan skripsi. Terdapat 2 poin, yang pertama yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar bacaan yang berisi bahan-bahan pustaka yang digunakan peneliti, baik yang dirujuk maupun yang tidak dirujuk dalam teks. Yang kedua adalah lampiran yang disertakan hanya keterangan-keterangan yang dipandang penting, misalnya dokumentasi pelaksanaan penelitian, hasil perhitungan, dan lain sebagainya. Baik, itu dia penjelasan mengenai materi merancang topik, tujuan, dan tesis dengan benar, dan mampu menyusun kerangka karangan karya tulis ilmiah secara sistematis dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.